waktu sahur kita lagi minum, kemudian azan berkumandang. Ya Umar bin Khattab pun menahan tangan seseorang dalam mangkuk ketika azan berkumandang. Selesaikan, kata Umar. Khilaf masalah waktu azan, tapi yang sahih sampai selesai azan. Kalau sebelumnya Ustadz Maududi mengatakan bahwasanya boleh minum walaupun sudah adzan selama tangan ada makanan atau minuman ya. Kasusnya minuman. Kalau Ustadz Khalid kan makanan. Saya ingatkan sekaligus untuk menjawab komentar di sebelah ini, kita tidak berpolemik soal azannya, tapi kita berpolemik soal masuk waktu subuh atau terbit fajar. Kalau misalnya ada orang sudah azan masih makan masih minum tapi di pikiran dia memang belum subuh, artinya kita tidak berbeda pendapat bahwasanya memang batasan orang boleh makan minum itu sampai terbit fajar. Berarti masalahnya di soal azan itu benar-benar menandakan sudah masuk subuh alias sudah terbit fajar atau tidak. Pertanyaannya sederhana, kamu tidak percaya kalau azan itu sudah masuk subuh. Terus menurut kamu masuk subuh apa buktinya? Kan lucu. Memangnya kamu bisa melihat fajar sidik. Kamu yang bisa melihat saja tidak, tapi dengan azan tidak percaya. Ini aneh. Aneh. Ditambah lagi anehnya, giliran bulan puasa kamu tidak percaya kalau azan itu sudah subuh. Tapi giliran waktu lain kamu, kalau begadang misalnya, terus azan, langsung kamu sholat. Lah, kan sama saja bohong itu. Artinya kalau kamu tidak percaya, misalnya kita pakai teori orang sebelah ini, bahwasanya sudah diteliti katanya azan di Indonesia itu ternyata terlalu cepat 20 sampai 30 menit. Luar biasa ya. Kalau memang benar azan kita lebih cepat 20 sampai 30 menit, maka kata Pak Subhan ini bisa masuk akal. Sampai selesai azan pun kita masih bisa makan, ngerokok, sebatang, dua batang. Kenapa? Karena azan tidak akan sampai 5 menit. Artinya setelah azan selesai masih ada waktu 20 menit atau 25 menit atau 15 menit. Tetapi ingat, jangan berpikir seperti ini hanya ketika bulan puasa. Di hari biasa Anda azan semenit 2 menit sholat. Kan sama aja bodong itu. Artinya kalau memang mau pakai teori, kita boleh walaupun azan makan dan minum. Karena itu terlalu cepat azannya. Itu kamu harus terapkan juga dalam waktu sehari-hari ketika kamu sholat subuh. Ketika azan subuh kamu bilang jangan sholat dulu, itu belum subuh, begitu Pak. Jangan seenaknya sendiri ya. Kalau soal asal ada pendapat lalu dianggap ini ikhtilaf, hatta tai kucing suci, itu perbedaan pendapat ulama. Onani tidak batal puasa, itu perbedaan pendapat ulama. Giliran seperti ini kamu angkat-angkat perbedaan pendapat ulama, lalu mengklaim yang paling sahih, makan sahur sampai azan selesai. Kenapa di giliran yang lain tidak kalian bicara ikhtilaf? Saya kasih satu ikhtilaf yang ekstrim kalau kamu mau. Baca dalam tafsir Al-Qurtubi ya. Tafsir Al-Qurtubi itu merepost ya, kalau bahasa kita merepost, atau kalau bahasa kerennya itu merilis ulang apa yang diucapkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wa qala Abu Ja'far At-Tabari. Saya bacakan. Itu ekstrim sekali ya. Saya kira ini kalau dipakai enak ya. Perhatikan ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala At-Tabari, berkata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, walladzi qadahum ila hadza, dan sesuatu yang membawa mereka berpendapat seperti ini. Ini setelah membahas tentang ada yang berpendapat bahwa setelah subuh pun masih boleh makan dan minum ya. Ini berbeda tentang kapan mulai berpuasanya. Imsak itu kapan ya. Maka At-Tabari menceritakan satu pendapat atau satu ulasan seperti berikut ya. Walladzi qadahum ila hadza anna shauma innama huwa fin nahari. Karena ya, sesungguhnya puasa itu hanyalah ketika siang. Jadi yang disebut puasa itu ya dimulai ketika siang. Kemudian wan naharu indahum, adapun siang menurut mereka, ya, menurut orang-orang yang berpendapat sudah azan masih makan sahur atau minum sahur itu, siang itu min tulu isyamsi, dimulai dari terbitnya matahari. Wa akhiruhu, dan akhir dari siang itu ghurubuha, adalah terbenamnya matahari. Jadi kamu pakai pendapat ini ya. Kamu mulai berpuasa setelah terbit matahari. Jadi setelah subuh walas saja, sebatang dua batang begitu ya. Ini akibat kita baca kitab, kita tidak tahu runtunannya. Sepotek-sepotek kita bawa, kita jadikan fatwa. Hancur semua ya, hancur. Makanya Pak, berfikih itu ikut madhab itu sudah jalan terbaik. Bullshit kamu berfikih ikut kitab, ikut sunnah itu kalau tidak ikut pendapat ulama madhab ya. Sudah berkali-kali ini hadis dibahas, ini ayat dibahas. Yang jelas tidak ada yang berbeda pendapat.
Karena sorih dalam Al-Quran. Ya. Mulai dari berpuasa itu adalah yatabayyanu lakum al-khaytul abyadu minal khaytil aswadi, atau mungkin terbalik ya, saya tidak baca Qur'annya ya, kira-kira bahasa Arabnya begitu ya, itu cara ngelesnya kita kalau tidak hafal ayatnya. Jadi kita membacakan sesuatu bahasa Arab yang mungkin mirip dengan Quran, tapi saya tidak bilang Quran, dalam Al-Quran begitu kira-kira ya. Maka mulailah berpuasa sejak benang putih dan benang merah itu dan benang hitam itu jelas. Nah, ini lucu. Dulu sahabat itu mendengarkan ayat itu, lalu di kakinya itu diikat benang putih, satunya diikat benang hitam. Lalu dia sejajarkan kakinya. Kalau masih nampak sama, tidak kelihatan bedanya, dia makan terus. Sampai nanti nampak sama, berarti sudah agak terang toh. Itu lalu ditegur karena ada kelanjutan dari ayatnya minal fajj. Artinya tabyinu al-khaytil aswad minal khaytil abyad, jelasnya benang putih dan benang hitam itu maksudnya adalah yang dimaksud dengan putih itu adalah siang, yang dimaksud dengan malam adalah yang dimaksud dengan hitam adalah malam. Jadi bukan masalah benang, itu bahasa Al-Qur'an saja. Tidak perlu dibaca tafsirnya begitu. Ini sudah dikaji di mana-mana, kamu kalau baca tafsir itu ya begitu penjelasannya. Jadi bukan masalah benang putih, benang hitam itu bisa nampak beda, bukan. Itu dijawab oleh Nabi ya, menegur sahabat tadi yang menjadikan patokan kakinya diikat benang, bukan begitu ya. Tapi maksudnya benang hitam itu ya malam. Kenapa? Karena malam itu kan gelap, berarti hitam. Benang putih berarti siang. Artinya itu apa? Dijelaskan minal fajr, yaitu terbitnya fajar. Jadi mari kita pertegas dulu. Kamu silahkan mau makan buka sahur, orang azan sudah orang sudah sholat subuh, kalau kamu tidak yakin kalau itu sudah terbit fajar. Tapi kalau bahasanya sudah azan subuh ya, berarti kan kita ikrar bahwa sudah masuk subuh, terus kita masih makan. Berarti ini bukan bicara tentang subuh itu azannya telat, enggak, tapi kamu buat hukum sudah masuk fajar masih makan. Itu harus kita pahami. Jadi jangan dipisah-pisah menjelaskannya. Saya bukan tidak tahu, ada polemik, ada perdebatan. Azan kita itu pas sudah masuk fajar atau tidak. Tetapi kalau pemerintah kan menetapkan itu lewat, bahkan beberapa menit setelah fajar itu baru azan. Khawatir takut belum masuk. Kalau begitu prinsipnya, berarti kita kalau sudah azan itu fajar sudah keluar. Itu prinsipnya. Kalau kamu mau tolak ini dengan asumsi fajar belum tentu azan belum tentu fajar, ya silahkan. Cuma ya lucu. Terus patokan kamu apa, mau menentukan fajar itu keluar atau tidak? Azan tidak kamu terima sebagai patokan? Atau jangan-jangan ya tadi hanya bulan puasa aja kamu tidak mau pakai fajar azan subuh sebagai patokan, tapi di hari biasa kamu kalau sudah dengar azan subuh sudah yakin itu subuh terus kamu sholat. Nah itu bohong namanya. Nah, kenapa? Karena patokannya yang disebut dengan fajar sidik itu atau fajar yang kedua itu sesuai dengan hadis Nabi, al-fajr fajroni, fajar itu ada dua, maka yang kedua itu apa konsekuensinya? Yuharrimu at-ta'ama wa yuhillu as-sholatah. Sudah haram makan, ini konteksnya kalau bulan puasa, dan sudah boleh sholat subuh ya. Itu konsekuensinya, dua ini tidak boleh dipisah. Artinya apa? Ya sekali lagi, kalau kamu tidak yakin dengan azan di Indonesia itu, berarti kamu sehari-hari di luar bulan puasa, ketika azan jangan sholat subuh dulu, tunggu 20 menit 30 menit baru kamu sholat subuh ya. Kalau cuma maunya ketika sahur aja, itu terlambat 30 menit kok, terlambat 20 menit kok, jadi walaupun azan boleh aja. Itu ngaco, bullshit itu ya. Itu kamu membelurkan pemahaman ya. Jadi kita bukan tidak tahu ya. Intinya kamu kalau sudah bilang azan subuh berarti sudah ikrar itu subuh. Kalau kamu masih makan, berarti kamu memahami hadis itu boleh bersahur ketika sudah fajar terbit. Jangan berpolemik soal azannya. Dan itu menyelisihi 4 ulama madhab, menyelisihi jumhur ulama wal fuqaha fil amsor. Itu ucapannya Ibnu Qayyim, ulama kebanggaan kalian. Juga diperkuat atau sebelumnya Imam Nawawi sudah mengatakan hal demikian. Hadza madhabuna wa madhabu Malikin wa madhabu Abi Hanifah wa madhabu Ahmad wala khilafah. Bahkan diklaim tidak ada perbedaan pendapat. Artinya tidak ada pendapat yang dianggap setara sehingga bisa menggugat pendapat ini. Perkara ada yang bilang begini begitu ya Pak. Ya seperti yang tadi, kamu ikut aja orang yang berpendapat bahwasanya puasa dimulai terbit matahari saja ya. Ya begitu ya, begitu.